besar setiamu Tuhan, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Terima kasih Bapa, kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu karena mujizat, karena kemurahan dan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras, tempat kita masing-masing, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhan.
aku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah ya Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu menjadi kompas dalam hidup kami, terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Luar biasa, senang sekali hari ini Kamis 28 September 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya yang dicintai dan dikasihi Tuhan ya. Kita akan lanjutkan renungan kita seperti yang kemarin saya sudah sampaikan, bahwa dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Bukan karena kita yang kuat, bukan karena kita yang hebat, tapi karena Tuhan sendiri yang akan berperang ganti kita. Nama Tuhan kita adalah Yehovah Nisi, Tuhan panji-panji kemenangan kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 37 berkata bahwa nasib kita sudah ditentukan. Setiap kita yang ada di dalam Kristus Yesus adalah orang-orang atau pribadi-pribadi yang disebut lebih daripada pemenang. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa Tuhan sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Nah, hari ini apa yang sedang kita hadapi? Mungkin itu lawan yang menakutkan buat kita, bisa berupa tentang persoalan ekonomi, pekerjaan, atau bisnis kita. Atau lawan apa yang menakutkan buat kita? Mungkin itu persoalan keluarga, persoalan rumah tangga, atau persoalan anak-anak kita. Atau bahkan mungkin persoalan itu berupa kita sedang mengalami satu sakit yang tidak kunjung selesai. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Tuhan kita
sebagai penolong dalam kesesakan itu sungguh-sungguh sangat terbukti. Ada bagian Tuhan yang Tuhan akan mengerjakan bagi kita, yaitu bagian yang kita tidak bisa kerjakan. Tapi ada bagian kita yang Tuhan nggak mau campur tangan kalau itu memang tugas kita dan kita bisa mengerjakannya. Ya, yang pertama kemarin saya sudah sampaikan, ketika kita mengalami kesesakan, ketika kita ada dalam masalah yang berat, yang pertama kita nggak boleh menyerah, never give up. Kemarin dalam acara funeral service ya ada jemaat yang meninggal dunia usianya 74 tahun lebih ya. Dalam waktu ngobrol maupun pada kesempatan untuk membagikan kesan dan kenangan kepada almarhumah, maka keluarga menyampaikan teladan yang telah diberikan oleh mama mereka ya yang meninggal dunia ini adalah tidak pernah menyerah ya, never give up. Itulah mental yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Sebesar apapun masalah persoalan yang kita hadapi, memang kalau kita hadapi dengan kekuatan sendiri, kita gampang menyerah. Maka itu kita harus fokus ketika ada dalam kesesakan, ketika mengalami persoalan, please jangan dipelototin masalahnya itu terus-menerus. Tapi mari alihkan fokus kita kepada Tuhan. Kalau fokus kita kepada Tuhan, kita melihat Tuhan yang maha baik, seperti pujian hari ini kita naikkan bahwa tidak ada sehelai rambut pun boleh jatuh dari kepala kita kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Ingat bahwa Tuhan kita adalah Allah yang berdaulat. Dia yang mengontrol segala sesuatunya di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini. Ya. Yang kedua, kemarin sudah saya sampaikan, bagian kita yaitu kita harus menanggalkan dan membuang dosa. Dipakai istilah menanggalkan karena begitu mudah untuk menanggalkan, meninggalkan, dan membuang dosa. Bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi soal mau atau tidak mau. Karena 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus Tuhan sudah mengalahkan dosa itu, sudah mengalahkan maut itu dengan cara mati di atas kayu salib demi kita ini, demi cinta dan kasihnya kepada kita. Setelah mati di atas kayu salib, dia bangkit pada hari yang ketiga, menunjukkan bahwa segala kuasa di bumi dan di sorga ada di dalam kekuasaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, nah, hari ini kita akan belajar bagian dari yang ketiga ya, yaitu kita buka dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Yesus, yang memberi kekuatan kepadaku. Mengapa kita harus menanggalkan dan meninggalkan dosa? Karena Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kudus. Dan firman-Nya dengan jelas berkata bahwa bukannya tanganku kurang panjang untuk menyelamatkan kamu, bukan karena pendengaranku tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa-doamu, tapi yang membuat pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Ya, itu yang menyebabkan Tuhan tidak mau menampakkan dirinya untuk menolong kita. Nah, setelah kita menanggalkan, meninggalkan, dan membuang dosa-dosa itu dengan pertolongan Roh Kudus, maka melalui ayat firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, mari kita akan meningkatkan
persekutuan kita dengan Tuhan. Bersama saya ucapkan, meningkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. 2, 3, meningkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Sebab apa? Ayat ini berkata di Filipi 4 ayat 13, sebab Tuhan itu yang akan memberi kekuatan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pergi ke toko donat, kita akan mendapatkan donat. Ya, kalau kita pergi ke toko sepatu, kita akan mendapatkan sepatu. Tapi kalau kita pergi kepada Tuhan, ayat ini dengan jelas berkata kita akan mendapatkan kekuatan. Mengapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang maha kuat, Tuhan Allah yang maha dahsyat. Ingat, Tuhan Allah kita adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Ya, dalam kitab Yesaya berkali-kali dikatakan ya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang membela kita, Tuhan yang bersama-sama dengan kita, Tuhan yang akan menolong kita, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dahsyat, yang kuat. Ketika Dia menolong kita, satu hal, yang pertama karena Dia mencintai dan mengasihi kita, yang kedua agar seluruh dunia tahu bahwa Allah yang ada di pihak kita itu adalah Allah yang nyata, Allah yang real, ya. Jadi sekarang tinggal kita mau nggak meluangkan waktu kita dengan sengaja. Bersama saya ucapkan dengan sengaja. 2, 3, dengan sengaja. Ya, meluangkan waktu kita dengan sengaja untuk meningkatkan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mungkin ya saya kalau lihat dari wajah-wajah daripada Bapak Ibu sekalian kan wajah-wajah yang penuh dengan kemenangan ya. Jangan sampai ketika everything is going well, ketika semuanya berjalan dengan baik dan tenang, kita jadi kendor. No, justru ketika kita sedang tidak ada masalah, hari ini semua dalam keadaan baik. Ayo, jangan sampai kita meninggalkan persekutuan kita pribadi dengan Tuhan. Sebab di situ ada kekuatan. Apalagi kalau hari ini kita sedang kalut, kita sedang frustasi, kita sedang mengalami kesesakan. Jangan malah jauh dari Tuhan. Inilah kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Dan ingat, waktu kita kembali kepada Tuhan, waktu kita dekat kembali dengan Tuhan, yang mana mungkin kita sempat tawar hati, sempat kecewa, sempat jauh daripada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak kita. Amin. Dia langsung menerima kita, bahkan Dia tidak mengingat-ingat lagi akan semua kesalahan, kejahatan yang pernah kita buat di waktu-waktu yang lalu ketika kita datang kembali kepada Tuhan. Ya, maka itu penting sekali Bapak Ibu sekalian. Alkitab juga bilang begini, kalau kita ini datang kemudian mendekat kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, di situ juga di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat, kita selain memperoleh kekuatan daripada Tuhan, kita juga akan memperoleh rahmat-Nya. Kita akan memperoleh anugerah-Nya. Kita akan memperoleh kasih karunia. Apa itu anugerah? Anugerah itu adalah sesuatu yang sesungguhnya kita tidak layak untuk menerimanya. Dengan bahasa yang sederhana, dengan cara yang tidak pernah kita pikir, dengan cara yang nggak ada dalam hati kita, dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Tiba-tiba Tuhan itu memberikan kemurahan hatinya kepada kita dan Dia bertindak bagi kita. Ya, sehingga waktu kita meningkatkan persekutuan kita dengan Tuhan, kita menjadi kecewa, kita tidak menjadi kecewa, tapi kita menjadi kuat,
kita tidak menjadi tawar hati, itu memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau ada orang yang menyebut dirinya anak Tuhan, ketika letih lesu dan berbeban berat, dia undur daripada Tuhan, nanti apa kata dunia? Dia ini undur dari Tuhan. Itu menunjukkan bahwa orang yang menyebut dirinya Kristen ini, dia memiliki Allah, maaf, yang lemah. Ya kan? Allah yang mati. Allah yang ternyata nggak ada, cuman tulisan aja. No, kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang real, Allah yang nyata. Dia Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, dan Allah yang maha kuasa. Nah, hal selanjutnya bagian kita, apa yang harus kita kerjakan. Mari kita lihat Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 dikatakan begini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kalau tadi dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, Tuhan mau kita meningkatkan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25, Tuhan mau agar kita itu semakin giat di dalam beribadah. Bersama saya ucapkan giat dalam beribadah. 2, 3, giat dalam beribadah. Ayat ini sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Ternyata ribuan tahun yang lalu juga ada jemaat-jemaat yang membiasakan diri, ya, untuk apa? Untuk jauh dari pertemuan ibadah. Ya, nah saya lihat Bapak Ibu sekalian bukan orang yang tipe ini, ya. Kita bersyukur Bapak Ibu adalah orang-orang yang giat dan rajin beribadah. Artinya apa? Bapak Ibu sudah ada di jalur yang benar, ya. Ketika Bapak Ibu sekalian kita jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah, Bapak Ibu sekalian, percayalah, cepat atau lambat kita akan terhilang. Saya sering katakan begini, arang yang menyala itu, kemudian kalau ada yang dikeluarkan dari kumpulannya, maka arang yang sendirian itu, yang meskipun tadinya menyala, lambat laun arang itu akan redup dan kemudian mati. Jadi penting sekali kita ada di dalam kumpulan anak-anak Tuhan, dalam kumpulan orang-orang percaya. Dalam Mazmur, ya, dalam Mazmur pasal yang pertama, kita sudah diajar dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita berdiri, dengan siapa kita berjalan, itu sungguh-sungguh menentukan masa depan kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita duduk, berdiri, dan berjalan dengan orang-orang yang salah, dengan pribadi yang salah, itu akan menyebabkan kita layu dan kemudian mati. Tapi kalau kita duduk, berdiri, dan berjalan dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang cinta akan Tuhan, ya, maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya sampai ke batang-batang air. Dikatakan bahwa daunnya akan senantiasa menghijau dan pohon ini akan selalu menghasilkan buah pada musimnya. Di dalam waktu kita meningkatkan jam-jam persekutuan kita dengan Tuhan, Ibrani 10 ayat yang ke-25 dikatakan bahwa di situ akan terjadi yang namanya nasihat.
kita akan menerima nasihat dan dinasehati, ya. Jadi kalau ada orang yang menasehati kita, jangan bilang gini, cerewet kamu, ya kan? Usil kamu, ya kan? Justru kita melihat entah itu pesan disampaikan dengan maksud apa. Kalau kita orang bijaksana, lihat Bapak Ibu sekalian apa isinya, ya. Lebih baik pukulan yang nyata-nyata daripada ciuman yang beracun, Bapak Ibu sekalian, ya. Ada loh orang-orang yang kita tidak bisa menemukan kesalahannya. Kita lihat gini, ya. Orang itu baik banget, nggak ada kesalahannya. Itu justru berbahaya, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita harus waspada dengan yang begini. Jangan-jangan dia itu, kalau katanya bekas presiden, ya, dia itu seperti musang yang berbulu domba. Di Alkitab nggak ada. Alkitab ada serigala yang buas berbulu domba. Artinya apa? Lah kalau pakai topeng, ya kan? Kita lihat tuh kalau topeng-topeng itu, misalnya topengnya senyum, ya kan? Dia kan nggak pernah berubah, dia senyum terus. Wong namanya topeng. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang baik banget, nggak ketemu kesalahannya, justru kita harus waspada karena orang ini sedang pakai topeng. Justru kalau ada orang usil, orang menasehati kita, itu artinya orang itu sedang sayang kepada kita. Tapi yang harus kita lihat, nasihat itu sesuai firman Tuhan atau bukan. Kadang-kadang ada orang memberikan nasihat tapi tidak alkitabiah, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, sementara kita beribadah, kita meningkatkan jam-jam ibadah kita, dengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Alkitab bilang umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Mengapa tidak berpengetahuan? Karena kamu sendiri yang menolak pengetahuan itu. Maka itu dalam ibadah, selain kita menyembah, memuji Tuhan, kita harus buka hati kita kepada nasihat. Dalam hal ini, selain nasihat daripada saudara seiman, dengarkan nasihat dari firman Tuhan. Yang benar, yang murni, itu hanya firman Tuhan. Maka itu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita berespon benar, kita melakukan firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang berbahagia dan beruntung. Ya, hari ini kita sudah mendengarkan dua hal lagi, bagaimana bersama dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang besar. Dua hal itu yaitu yang pertama, kita tingkatkan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Waktu kita meningkatkan persekutuan kita pribadi dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan. Kita akan mendapatkan rahmat Tuhan. Kita akan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Yang kedua, kita akan semakin giat beribadah. Sebab waktu kita semakin giat beribadah, di situ ada nasihat, di situ ada yang memperhatikan, di situ ada firman Tuhan yang akan membawa kita untuk semakin kuat dan mengenal Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami tahu Engkau sayang kepada kami, Engkau mencintai kami, sehingga tidak ada habis-habisnya dari waktu ke waktu Engkau memberikan nasihat kepada kami melalui firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mau agar bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sekarang kami mau hadapkan setiap lawan-lawan kami, musuh-musuh kami yang menakutkan, yang membuat kami syok, membuat kami lemah. Kami mau hadapkan kepadamu. Kami percaya Engkau Yehova Nisi, Tuhan Allah yang membela kami, Engkau yang berperang ganti kami. Kami mengimankan, kami mengimani, kami mengaminkan
bahwa bersama dengan Engkau kami ini lebih daripada orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan untuk pembelaanmu kepada setiap kami, jemaat-jemaat Tuhan yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.